kuning. Sebenarnya sih nasi goreng putih. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Nyong, Babinita Sari, Wang Cilasa, Perangabang, Kebenar. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sudah dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini aku lagi teleponan sama si Teteh Sulastri 15 atau Lupito Yaman Channel ya. Ini aku telepon sih sebentar, nggak lama ya, cuma sampai berapa menit aja gitu sih. Ya termasuk lama juga sih. Tapi aku jarang sih teleponan sama Teteh, tapi ya kadang-kadang ya chatting apa gitu di WA kalau nggak di Messenger gitu ya. Ini aku bisa teleponan karena aku masih ada waktu luang sebelum pergi ke rumah sakit ya. Ini udah sore, udah mau jam 3 dan aku harus mengakhiri teleponan aku sama Teteh ya. Ini udah mau jam 3 sore teman-teman. Aku mau turun, mau buang sampah dulu sebelum ke rumah sakit ya. Jadi hari ini sampahnya itu ya lumayan banyak, tapi nggak banyak banget, sedang lah kayak biasanya. Ya teman-teman, jadi ini adalah tempat tinggal aku di Taiwan ya, di rumah tua, jadi nggak ada liftnya. Terus kalau misalkan mau buang sampah itu harus naik turun tangga. Ini aku kebetulan dari lantai 4 mau ke lantai 1 ya. Jadi kalau yang belum terbiasa mungkin bakal capek banget dengan kondisi seperti ini. Tapi pas aku udah lama kerja di sini ya udah terbiasa gitu dengan suasana dan tempat kerja di sini. Jadi ya capek sih enggak ya, udah biasa. Jadi malah nggak gendut gitu ya. Dan ini aku pakai sendal aja teman-teman. Turunnya hati-hati, takut meleset. Kayak kalau dari video ini kelihatan curam banget ya, padahal mah nggak, aslinya biasa aja. Nah teman-teman, alhamdulillah di sini aku ketemu sama apo-apo yang tinggal di lantai 3. Apo-apo itu apa? Apo-apo itu mbah-mbah yang tinggal di lantai 3 ya. Jadi ini memang teman aku kalau buang sampah ya. Jadi di sini ya, jarang teman Indonesia, paling cuma Teteh sama si Septi depan rumah ya. Nah ini mobil sampah di Taiwan itu seperti ini. Jadi nggak kotor lingkungannya ya. Jadi setiap sore itu ada yang narik sampah jam 3 sore dan 8 malam. Dan jam 8 malam itu ya tarik sampah terus. Terus aku balik ke rumah, aku kepengen tiduran sebentar teman-teman, karena aku capek banget ya sebenarnya. Dan mumpung bahku tiduran, aku juga mau ikut tiduran sebentar karena nanti mau beraktivitas kembali, mau masak dan mau pergi ke rumah sakit. Ini udah jam biru ini, jam 4. Kayaknya aku mau siap-siap masak ya. Kenapa aku dari tadi pagi itu nggak ganti baju? Karena hujan terus, nggak ada panas, jadi aku males ganti baju. Mau masak hari ini, mau makan cepet karena mau pergi ke rumah sakit. Jadi tadi siang habis teleponan sama Teteh Sulastri, siangnya sorenya buang sampah, terus tiduran sebentar, lanjut masak, terus ke rumah sakit. Jadi begitulah aktivitas aku. Ya masih tetap bisa teleponan, cuma ya kerjaan tetap harus beres. Oke teman-teman, sore ini masak simple ya. Sore ini itu masak nasi goreng. Jadi aku ngerebus jagung sama wortel dan ngiris daun bawang bombay dan bawang putih. Jadi bumbunya itu simple banget untuk nasi goreng di sini. Dan hari ini aku juga mau bikin nasi goreng vegetarian. Kenapa bisa dibilang vegetarian? Karena aku nggak pakai daging dan nggak pakai apa-apa, cuma pakai 2 telur. Nah ini wortel sama jagungnya itu udah matang, jadi aku mau tiriskan nanti untuk dimasak nasi goreng biar cepet matang dan nggak keras ya teman-teman. Ini masaknya tuh nggak pakai apa-apa, cuma pakai air bersih biasa, jadi nggak berminyak, dan pancinya itu aku sikat-sikat biasa, nggak usah pakai sabun. Jadi biar langsung rapi dapurnya. Jadi kalau ada waktu sat-sat gitu ya guys ya. Oke, jadi ini makan malam aku sama mbakku. Ini sebenarnya nasi putih ya teman-teman, cuma pas masak nasinya itu dikasih kunyit jadi kuning kayak gini.
Nah ini ada wortel sama jagung yang udah aku rebus. Sebelumnya ini jagungnya itu udah aku pretelin, aku taruh di freezer ya. Jadi gampang kalau mau masak nasi goreng tinggal dimasak yang mateng. Ada daun bawang, bawang putih, dan bawang bombay. Aku pakai telur 2 hari ini. Aku nggak mau pakai daging ayam atau daging apa. Terus mau pakai telur aja kayak gini ya. Hari ini makannya itu udah ada pagian ya, dibilang pagian karena hari ini mau ke rumah sakit. Ini masih jam 4, 18 menit ya. Aku mau langsung masak. Nanti jam 6 itu dijemput sama anaknya mbahku ke rumah sakit di Taipei. Ini aku masih pakai baju ini dan celana panjang yang tadi aku pakai dari tadi pagi itu aku nggak ganti karena itu nggak malas ganti-ganti karena nanti dari rumah sakit pun aku harus ganti lagi jadi boros bajunya. Oke, kita mulai masak nasi gorengnya teman-teman. Aku pertama-tama ini goreng dulu telur ayamnya, diorak-arik gitu biar nanti pas masak nasi gorengnya itu enak ya, jadi nggak lembek letrek apa sih bahasa Indonesianya tuh ya. Jadi udah matang telurnya, jadi aku nanti singkirin dulu di piring. Nah setelah telurnya matang seperti tadi itu ya teman-teman, ini aku mau masukin wortel sama jagung yang udah direbus, kemudian diikuti dengan memasukkan nasinya. Jadi aku oseng-oseng dulu sampai mateng, sampai wangi gitu ya, baru aku masukin nasinya. Sebenarnya ini lebih enak kalau bikinnya itu pakai nasi putih. Dan ini untuk bumbu nasi gorengnya itu cukup kecap asin, penyedap rasa, dan lada ya. Kalau misalkan kurang asin ya kalian kira-kira sendiri ya, kurang asin atau kurang apa gitu kalian kira-kira sendiri bumbunya. Karena di sini aku nggak mau kasih takaran bumbunya itu seberapa, karena memang aku tuh selalu masak menyesuaikan bahan-bahannya aja, bumbunya itu nggak terlalu banyak ya nggak terlalu sedikit gitu loh. Jadi menyesuaikan selera mbahku aja, karena mbahku itu nggak suka yang namanya asin-asin. Jadi kalau misalkan aku mau makan yang lebih asin, aku cukup tambahin garam sendiri atau aku bikin sambal sendiri ya. Sambal kan ada pedes dan asinnya gitu. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini ya penampakan nasi goreng kuningnya. Untuk rasanya itu sama kayak nasi goreng putih, cuma warnanya aja yang bikin beda karena memang bahan dasar nasinya itu udah kuning, jadi ditambahin kecap asin tuh jadi begini. Warnanya itu jadi blewuk. Blewuk itu apa ya guys ya? Blewuk itu bahasa Cilacap lah ya, bahasa ngarangnya aku. Pokoknya kalau yang belum kenal aku secara dunia nyata mungkin bakal aneh ya kalau dengar aku ngomong, tapi kalau udah biasa mungkin ya udah biasa. A few minutes later. Oke, ini udah ada selesai makan. Koko siap-siap ke rumah sakit, nanti dijemput sama anaknya mbahku. Ini aku mau pakai jam dulu. Biar apa ya? Biar dipakai lah. Nggak biar apa-apa. Oke. Udah jam 5:30. Bentar lagi dijemput. Aku pakai jaket karena di luar hujan lumayan dingin ya. Bajunya aku dari pagi nggak ganti, dari nganterin mbahku ke salon sampai sehari ini karena ya itu hujan terus nggak kering. A few minutes later. Dan next, alhamdulillah akhirnya aku dan mbahku itu udah on the way ke rumah sakit. Tapi mohon maaf aku nggak videoin saat perjalanan karena seperti biasa aku itu orangnya mampukan ya guys ya. Karena aku tuh wong deso dan gak punya mobil di Indonesia. Dan ini sebelahku adalah Mbah Kakung. Jadi Mbah Kakung itu masih pinter mainan HP. Kalau Mbak Putri itu duduknya itu selalu di depan karena dia juga mabokan sama kayak babunya ya. Padahal dia wong kota, aku wong deso, tapi sama levelnya, level mabokan. Dan perjalanan kali ini adalah perjalanan dari Xinbei sampai ke Taipei. Jadi Xinbei adalah New Taipei City menuju ke Taipei City. Jadi kita menuju ke ibu kotanya Taiwan ya.
Aku tinggalnya di kota New Taipei dan aku akan pergi ke kota Taipei. Nah, di sini aku mabok ya beneran, jadi aku mematikan dulu kameranya biar nanti aku bisa fokus kerja di rumah sakit, teman-teman. Jaga mbahku ya. Dan next ini aku udah sampai di rumah sakit Xinkuangnya di Xinkuang Taipei. Jadi di sini aku lagi menunggu di B1, memang karena dokternya tuh ada di bagian B1 nomor 28. Jadi aku menunggu giliran untuk bawa mbahku masuk ke ruangan dokter ya. Jadi menunggunya itu di bagian yang gak banyak orang aja karena memang ini masih rawan virus ya teman-teman. Jadi kita sendiri yang harus hati-hati. Ya teman-teman, aku lagi nunggu mbahku periksa, aku nunggu di luar. Jadi aku mau sekalian pamit aja. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.